Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya Dini Widya Stuti. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan lagi tentang membuat database menggunakan Microsoft Access. Nah, di sini sebelumnya video yang saya buat sebelumnya juga membahas tentang membuat database menggunakan Microsoft Access. Tapi kali ini terlihat sedikit berbeda ya penampilannya. Sebenarnya saya sudah menjelaskan pengertian dari database kemarin, tapi saya ingatkan lagi, database atau biasa disebut basis data adalah sekumpulan data atau informasi yang terdiri atas satu atau lebih tabel yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, di mana Anda mempunyai wewenang untuk mengakses data tersebut, baik untuk menambah, mengganti, mengedit, menghapus data dalam tabel-tabel tersebut. Lebih sederhananya, database merupakan kumpulan dari informasi yang disimpan dalam komputer dan saling berhubungan satu sama lain secara sistematik. Database dikelola dan dapat digunakan untuk keperluan tertentu. Jadi, di sini saya akan mencontohkan membuat database itu untuk membuat data-data dari mahasiswa teknologi laboratorium medis. Langsung saja kita buka aplikasi Microsoft Access. Tampilannya seperti ini. Saya menggunakan Microsoft Access 2010. Lalu bisa kalian ubah nama filenya di sini. Misalnya saya ingin membuat judul mahasiswa. Setelah itu kalian klik Create. Nah, setelah itu akan muncul lembar kerja di Microsoft Access seperti ini ya. Yang harus kalian lakukan, kalian klik menu view di sini, klik panahnya, lalu kita klik design view. Di sini kalian masukkan nama tabelnya. Saya akan masukkan mahasiswa. Nah, seperti ini, lalu kita klik OK. Dan akan muncul seperti ini. Ini ada field name. Field name itu kalian isi dengan format-format data yang ingin kalian tulis di sini. Misalnya ada name, nama, alamat, dan lain-lain. Setelah itu di sini ada primary key. Primary key itu field utama untuk mengurutkan data itu. Jadi di sini field primary key-nya kalian akan saya tulis NIM mahasiswanya. Jadi tidak boleh beda antara primary key, data-data antar data itu tidak boleh sama. Langsung saja di sini saya akan menulisnya. Yang pertama ada NIM. NIM itu data tipe atau tipe datanya itu teks ya. Kalian bisa atur banyaknya teksnya itu mau berapa, misalnya di sini 20. Lalu selanjutnya ada nama. Nama juga teks, boleh sama mungkin 30. Setelah itu ada tempat lahir, sama teks juga mungkin 20 cukup. Setelah itu ada tanggal lahir. Di sini bentuk datanya itu date or time, karena memuat data dan waktunya, tanggal dan waktunya. Setelah tanggal lahir ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini data tipenya atau tipe datanya itu yes or no, karena dia berupa option atau pilihan. Setelah jenis kelamin ada alamat. Alamat itu juga boleh di sini kira-kira misalnya 50. Soalnya alamat kan biasanya agak panjang ya. Setelah itu ada biaya SPP.
itu dalam bentuk currency. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini udah rupiah atau belum ya. Setelah itu, setelah biaya SPP ada nomor telepon. Bentuknya number. Seperti yang sebelumnya, di sini kalian atur jadi desimal. Setelah nomor telepon ada foto. Foto itu tipe datanya adalah OLE. Setelah foto ada upload ektp. Di sini datanya itu attachment. Nah, setelah selesai, kalian klik kanan di judul tabel tadi, kalian klik save. Setelah itu kalian klik kanan lagi, kalian close. Di sini kalian akan membuat formnya. Form itu tempat kalian mengedit, menambahkan data, yang datanya nanti akan tersimpan di tabel mahasiswa ini. Jadi itu memudahkan kalian untuk mengedit data yang tampilannya itu dalam bentuk formulir. Langsung saja kita klik create, lalu kita klik form wizard. Di sini kalian klik yang panah 2 kali ini, artinya kita pindahkan semua, lalu kita klik next. Setelah itu kolumnar, next. Namanya juga mahasiswa boleh, lalu kita klik finish. Maka akan muncul tampilan formulir seperti ini. Kita akan merapikannya dengan mengeditnya. Kita klik kanan di judul form tadi, lalu kita klik design view. Atau kalian bisa juga klik di view sini tadi, kalian klik design view, sama aja ya. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kalian bisa panjangin ini, lebarin. Setelah itu, saya mau kasih judul di sini. Nah, setelah itu kalian klik kotaknya ini ya. Nah, kalian bisa taruh ke tengah, lalu kalian lebarkan. Nah, seperti ini. Lalu bisa kalian klik judulnya itu mau apa. Kalau saya data mahasiswa LM tahun 2020 garis miring 2021. Nah, kalian bisa atur sisi kotaknya ini. Mau kalian kecilkan, lalu kalian besarkan. Nah, lalu kalian blok supaya lalu ke menu home, lalu kita rata tengah atau center. Nah, maka akan seperti ini ya. Bisa kalian perbesar juga judulnya di sini. Sini misalnya jadi 26. Nah, di sini kurang A-nya ya. Kalian lebarkan. Lalu setelah itu kalian bisa ganti warnanya. Terserah mau warna apa. Di sini kalau saya mau warna biru muda. Nah, seperti ini. Setelah itu saya akan menambahkan logo Poltekkes di sini. Caranya kita klik menu desain, lalu kita cari di sini yang gambar foto ini, image. Lalu kalian taruh fotonya mau sebesar apa di sini. Lalu bisa kalian masukkan logo yang ingin kalian tambahkan. Sini saya simpan di picture. Lalu, nah, nih. Lalu kita klik OK. Kalian perbesar bisa. Nah, misalnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Mungkin ini belum pas di tengah, jadi kalian bisa
tengahkan ini. Nah, setelah itu logonya juga kita geser. Nah, oke. Setelah itu kita edit bagian format datanya. Di sini name kalian tarik ke sini. Nah, ini juga tempat lahirnya juga kalian rapikan supaya terlihat rapi saat ngisi formulirnya. Tanggal lahirnya juga. Kalau jenis kelaminnya kalian delete dulu ya, nanti kita dalam bentuk option atau pilihan, kalian klik delete. Ini juga delete. Lalu alamat kita naikkan. Di sini naikkan, lalu kita panjangin kotaknya. Alamat biasanya agak banyak ya tulisannya, seini. Nah, lalu biaya SPP kita turunin dikit. Ini kita rapikan lagi. Sini. Fotonya juga kalian kecilkan. Kira-kira segini lah. Kalian geser fotonya, kita geser. Nah, di sebelah kiri untuk tanggal jenis kelamin ya. Lalu upload KTP-nya juga kalian kecilkan di sini. Oh iya, fotonya dikebawahin aja. Lalu tulisan fotonya kita letakkan di atasnya. Nah, juga upload KTP-nya juga. Ini bisa dilebarin. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan jenis kelamin. Di sini kita klik option group yang XYZ ya, lalu kalian klik. Setelah itu kalian taruh di sini, mungkin bisa. Nah, setelah itu akan muncul label names, kalian isi aja, isi pilihan yang akan kalian pilih di sini. Setelah itu klik next. Lalu di sini next juga, lalu di sini ingat ya, kalau pria itu negatif 1, kalau perempuan itu 0. Setelah itu kalian klik next. Di sini kalian pilih jenis kelamin. Setelah itu kalian next lagi. Di sini kita pilih yang toggle buttons. Di video yang sebelumnya kita memilih yang option buttons, tapi sekarang agak berbeda, jadi kita pilih toggle buttons. Lalu kita klik next. Kita isi frame-nya jenis kelamin. Lalu kita klik finish. Setelah itu kalian rapikan aja. Ini fotonya juga boleh dirapikan. Nah, gini. Nah, itu udah. Kita tinggal tambahkan. Di sini ada tombol-tombolnya biasanya yang untuk menghapus data, menambah data, next data gitu. Sini klik yang button ini. Kita tambahkan button ini, lalu kita
taruh di sini mungkin bisa. Nah, yang pertama saya akan menambahkan tambah data. Tambah data itu kan ada di record operation, yaitu add new record. Lalu kita klik next. Di sini dalam bentuk teks ya, bukan picture. Kita pilih yang teks. Kalian boleh juga pilih yang gambar, tapi di sini saya contohkan yang picture. Lalu kita tulis frame-nya di sini tambah data. Next, di sini bisa juga kalian tulis tambah data. Setelah itu kalian klik finish. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalian bisa kecilkan. Nah, setelah itu saya ingin menambahkan lagi di sini, yaitu hapus data. Masih di record, delete record, pilih. Kita klik next. Lalu di sini saya masih dalam bentuk teks. Ini saya akan nulis hapus data. Next, di sini bisa juga tulis hapus data. Lalu next. Nah, maka akan muncul seperti ini. Kalian rapikan aja. Nah, setelah itu saya ingin menambahkan lagi ya. Di sini kita klik button lagi, lalu kita buat kotaknya di sini. Nah, sini saya ingin menambahkan keluar aplikasi. Kita klik di application, lalu quit application, lalu klik next. Kita masih pilih teks, lalu di sini kalian tulis frame-nya mau namanya apa. Kalau saya tulis keluar aplikasi, kemudian kita klik next. Di sini bisa juga kalian tulis sama. Baru kalian klik finish. Nah, maka akan muncul button yang seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan lagi. Nah, di sini yaitu go to next record. Yang ini. Tapi sebelumnya yang go to previous record ya, atau data yang sebelumnya. Kita klik next, lalu saya ingin mencoba yang picture di sini, yang gambarnya seperti ini ya. Lalu kita klik next. Bisa kalian ubah di sini, terserah. Nah, lalu klik finish, maka akan muncul gambarnya seperti ini ya. Setelah itu tinggal tambahkan lagi yang next-nya, next record-nya. Kita tambah di record navigation masih, lalu kita go to next record. Next kita pilih gambar, karena yang sebelumnya juga gambar, lalu kita klik next. Di sini kalian tulis aja next. Kita klik finish. Nah, maka muncul tampilan seperti ini ya. Kalian samakan ukurannya sama yang sebelumnya. Lalu setelah itu, setelah sudah rapi, lalu kita klik kanan di judul form tadi, kita klik save. Lalu klik kanan lagi, kita klik form view. Muncul tampilan formulir seperti ini. Nah, di sini kalian tinggal masukin tuh data-data yang ingin kalian masukkan ke sini. Jadi NIM ini tadi primary key-nya, jadi harus berbeda antara NIM yang satu dengan data yang lain, karena itu menjadi primary key atau field utama yang menjadi urutan data nanti. Di sini saya akan menuliskan NIM-nya. Lalu namanya di sini Abdullah, tempat lahirnya di Banjarmasin. Ini contohnya aja ya. Tanggal lahirnya misalnya tanggal 13 November 2020, cuman contoh. Terserah kalian nih masukin data-data yang benar ya, tapi ini saya cuman mencontohkan. Alamatnya Jalan Kauman nomor 1 RT 23 RW 04 Kelurahan
Banjarmasin Utara. Nah, setelah itu di sini biaya SPP-nya misalnya aja 2 juta. Nah, maka akan otomatis ya muncul rupiahnya jika sudah kalian atur di rupiah. Setelah itu nomor teleponnya 0811 ini. Nah, setelah itu pilih jenis kelaminnya yaitu pria, karena misalnya pria ya, kalau wanita kalian klik wanita, maka jenis kelamin yang akan terpilih itu akan berwarna biru gelap atau biru tua. Setelah itu kalian masukkan foto dengan klik kanan lalu insert object. Nah, misalnya kalian mengambil dari file nih, create from file, lalu kalian browse. Kalian bisa masukkan foto yang ingin kalian tampilkan di data ini. Di sini saya simpan di picture. Nah, misalnya ini ya. Lalu kita klik OK, lalu klik OK. Nah, foto ini tidak akan muncul karena di sini lihat jenisnya itu JPG. Kita memerlukan foto dalam bentuk bitmap atau BMP. Jadi kita ganti di sini fotonya, langsung aja insert object. Kalian bisa langsung klik di bitmap image ini, klik 2 kali. Lalu akan muncul tampilan pane. Kalian tinggal paste foto yang ingin kalian ubah jenisnya ke BMP. Di sini saya akan masukkan foto yang tadi ya, tapi nanti akan berubah ke BMP. Kalian klik silang aja, lalu nanti fotonya otomatis akan muncul di tampilan data ini. Setelah itu, kita upload eKTP-nya, karena ini attachment, lalu klik yang gambar Happinity ini, lalu kita klik add. Kita klik add itu, kita tambahkan foto yang ingin kalian upload, foto KTP kalian. Di sini saya cuma mencontohkan eKTP-nya. Lalu kita klik open. Nah, di sini kalian bisa memasukkan lebih dari satu gambar, tapi di sini saya cuma memerlukan satu gambar. Lalu kita klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Setelah itu, kalian bisa mengeditnya untuk lebih rapi. Misalnya ini kan terlalu berlebih letaknya, bisa kalian di sini lalu klik design view. Nah, kalian atur aja di sini, misalnya kalian kecilkan segini. Lalu di sini misalnya mau digeser. Nah, ini nggak sama besarnya. Nah, setelah itu, nah sudah. Baru jangan lupa kalian save di sini. Klik kanan lalu kita save. Klik kanan lalu kita buka form view. Nah, maka akan muncul seperti ini lagi, terlihat lebih rapi kan guys. Setelah itu, jika kalian ingin menambah data, kalian tinggal klik ini, tambah data. Lalu setelah itu kalian misalnya ingin mengisi namanya di sini, misalnya Dini Widiaswati. Nah, kalian nih salah mengisi nama data ini, lalu kalian bisa klik hapus data di sini. Maka otomatis semua data yang di sini yang kalian isi di format nama akan terhapus. Jadi kalian tidak perlu lagi mengklik backspace. Lalu untuk keluar aplikasi ini otomatis akan keluar dari aplikasi Microsoft Access. Jadi langsung klik ini, langsung kalian keluar, dan datanya jangan lupa disimpan ya. Setelah itu di sini kalian untuk next data. Nah, seperti ini karena ada satu data aja jadi nggak bisa next. Lalu kita untuk data sebelumnya, kembali ke data sebelumnya. Setelah itu baru di sini misalnya kalian ingin menambahkan, tadi kan klik tambah data.
Di sini kalian tinggal isi deh, mau berapapun itu datanya pasti bisa. Di video sebelumnya sudah saya contohkan kan beberapa data yang saya masukkan. Kalian bisa tonton deh, jangan lupa ditonton ya. Nah, oh iya, jadi seperti di video sebelumnya yang sudah saya katakan bahwa jika kalian ingin mengedit formulir di sini, data formulir, kalian tidak bisa membukanya keduanya sekaligus antara tabel dan formulir. Misalnya saya buka tabel. Nah, dua ini tidak bisa kalian buka secara bersamaan. Karena jika kalian mengedit di sini, data tersebut tidak akan tersimpan di tabel. Jadi, kalian harus membuka salah satunya. Misalnya kalian ingin membuka formulir, kalian buka formnya. Misalnya kalian ingin membuka tabelnya, kalian buka tabelnya. Jadi seperti itu ya. Nah, di sini kalian close aja. Misalnya kalian ingin membuka tabelnya, boleh juga kita close, lalu kita buka tabel. Nah, maka akan jadi seperti ini. Lalu kita close, kita buka lagi yang form mahasiswanya. Nah, begini guys. Simple kan? Nah, jadinya akan seperti ini. Kalian bisa masukkan data apa aja, dari data mahasiswa, data karyawan, dan data lain-lain. Mungkin ini saja dari saya, jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Semoga ilmu yang saya berikan ini dapat bermanfaat dan dapat kalian praktikkan. Karena kita sama-sama belajar, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next video guys. Bye bye.